Ilona Flynn lahir pada tanggal 21 Maret 1991 di Naryanmar, Rusia. Ketika usianya 7 tahun, dia kemudian pindah bersama ibunya ke Utah, Amerika Serikat. Dia menyukai belajar, bermain musik khususnya piano, dan sangat menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang dia cintai. Ilona sangat dekat dengan keluarga dan teman-temannya. Dan dia juga merupakan karyawan loyal, cerdas sekaligus pekerja keras. Ilona adalah seorang wanita muda yang energik dan ambisius. Dan dia sedang menjalani hubungan dengan seorang pemuda bernama Gianni Belvedere yang telah berjalan selama 8 tahun. Orang tua Gianni memiliki hubungan yang sangat dekat juga dengan Ilona. Dan mereka menganggapnya seperti anak perempuan mereka sendiri. Ilona kemudian pindah ke San Diego mengikuti Gianni dan keluarganya. Dan selama di kota itu, dia ikut tinggal di rumah keluarga Gianni. Ilona juga memiliki hubungan yang dekat dengan adik Gianni dan sering menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Mereka menjadi pasangan yang serasi dan telah mengumumkan pertunangan mereka. Pasangan ini merencanakan pernikahan dan bermimpi memulai keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Hubungannya luar biasa antara Ilona dan Gianni sejak awal perkenalan memperkuat keyakinan akan masa depan yang cerah bagi mereka berdua. Namun, bahkan mimpi yang paling cemerlang pun tidak dapat melindungi mereka dari nasib yang buruk. Pada malam Natal 2013, sebuah mobil dengan 2 orang yang terluka parah ditemukan di tempat parkir Westfield Mission Valley Mall. Polisi tiba di tempat kejadian setelah menerima telepon dari seorang karyawan toko yang telah memperhatikan adanya orang yang mencurigakan di tempat parkir. Sebelumnya, Ilona sendiri telah menelpon ke 911 dan memberitahu operator bahwa ada orang tak dikenal yang telah mengancamnya. Operator mengirim petugas patroli untuk memeriksa situasi. Petugas patroli yang tiba di tempat kejadian menemukan Ilona dan Salvatore, adik dari tunangannya, dalam keadaan tak sadarkan diri dan berdarah di dalam mobil. Ilona duduk di kursi penumpang depan dengan 2 luka tembak yang ditemukan di tubuhnya. Satu di daerah dada dan yang lainnya di belakang kepala yang berakibat fatal. Meskipun telah diupayakan, Ilona tidak dapat diselamatkan. Petugas medis menyatakan dia meninggal di tempat kejadian. Salvatore sendiri dalam kondisi yang kritis, di mana pelaku telah menembaknya di wajah di antara kedua matanya. Saat polisi tiba, dia masih hidup dan segera dibawa ke rumah sakit. Dokter berjuang untuk hidupnya, tetapi pemuda itu jatuh koma dan meninggal 2 hari setelah kejadian tanpa pernah sadar kembali. Penyelidik dengan hati-hati mempelajari rekaman panggilan telepon Ilona ke layanan darurat dan mewawancarai saksi yang melaporkan kejadian tersebut. Ternyata tidak ada satupun orang yang mendengar adanya suara tembakan. Hal ini membuat polisi curiga bahwa pelaku menggunakan senjata api berperedam. Dari pemeriksaan forensik menetapkan bahwa pelaku menggunakan senjata kaliber 22. Penyelidik TKP mulai mencari petunjuk dan secara menyeluruh memeriksa mobil itu, namun tidak dapat menemukan adanya jejak kehadiran dari orang ketiga. Mobil tersebut ditemukan terdaftar dengan atas nama Leonardo Belvedere, yaitu ayah dari Salvatore dan Gianni. Penyelidik mendatangi Leonardo untuk memberitahunya tentang serangan tragis yang terjadi terhadap putranya. Dan mereka juga berharap untuk bisa berbicara dengan tunangan Ilona. Namun saat itu Gianni tidak ada di rumah juga. Ayahnya mengatakan bahwa putra sulungnya itu telah meninggalkan rumah dengan maksud untuk menjemput tunangannya dari tempat kerja. Diketahui, Ilona tidak suka mengemudi meskipun dia memiliki SIM.
sehingga Gianni selalu menjemputnya setelah pulang bekerja. Biasanya Gianni akan datang lebih awal dan menunggu Ilona di tempat parkir. Namun di hari itu Ilona tidak bisa menemukan tunangannya. Ketidakhadirannya membuat semua orang khawatir dan sang ayah mencoba menghubungi putranya tetapi tidak pernah berhasil. Gianni tidak menjawab panggilan telepon ataupun pesan teks yang sama sekali tidak seperti biasanya. Itulah sebabnya Salvatore berangkat untuk menjemput Ilona. Gianni mungkin memiliki informasi berharga tentang pelaku. Polisi berpikir sangat mendesak untuk bisa segera menemukannya. Polisi pun mengeluarkan peringatan pencarian untuk dirinya dan juga mobilnya. Namun, polisi juga mencurigai adanya keterlibatan Gianni atas serangan terhadap tunangan dan saudaranya. Dengan asumsi telah terjadi konflik di antara mereka, kemungkinan karena adanya cinta segitiga. Mereka berspekulasi bahwa Gianni mungkin telah mengetahui tentang perselingkuhan tunangannya dengan adiknya sendiri, dan dalam keadaan marah menembak mereka berdua sebelum melarikan diri. Tetapi keluarga dan teman korban dengan tegas menolak asumsi tersebut, menyatakan bahwa Ilona tidak memiliki hubungan romantis dengan Salvatore. Semua orang menegaskan bahwa dia dengan tulus mencintai Gianni. Penyelidik perlu mencari tahu apakah Ilona memiliki konflik dengan seseorang yang dapat menimbulkan ancaman nyata terhadap hidupnya. Tak lama seorang saksi pertama muncul dan polisi menerima informasi yang dapat mengarah pada pelaku. Tak lama setelah panggilan Ilona ke layanan darurat, seorang karyawan mal menelpon operator polisi. Dia melaporkan telah melihat sebuah mobil yang mencurigakan dan seorang pria tak dikenal dengan tinggi rata-rata. Namun dia tidak mendengar adanya suara tembakan atau perkelahian. Dia hanya mengatakan perilaku orang itu tampak aneh baginya, di mana dia membuat beberapa gerakan yang tidak biasa dan kemudian buru-buru pergi. Saksi melihat dengan baik mobil itu dan mampu menggambarkannya ke polisi dengan semua ciri-ciri yang sangat mirip dengan mobil Gianni. Pada tahap ini, penyelidik mulai mempertimbangkan tunangan Ilona sebagai tersangka utama. Setelah memeriksa rekaman kamera pengawas di mal, polisi mengkonfirmasi kredibilitas kesaksian dari saksi tersebut. Berdasarkan data ini, mereka menyusun deskripsi untuk pencarian pelaku. Mereka mencari seorang pria dengan ras yang tidak ditentukan, dengan tinggi rata-rata, berpakaian celana coklat dan kemeja, dan menaiki mobil Toyota berwarna abu-abu tua. Polisi dengan terus terang menyatakan pada keluarga Gianni kalau putranya adalah tersangka utama dalam kasus ini. Keluarganya tentu saja tidak bisa mempercayai hal ini. Sejak masa mudanya, Gianni adalah seorang pemuda baik-baik dengan pergaulan yang baik-baik juga. Dia dikenal sebagai seorang yang telah memikirkan masa depannya, terutama tentang hubungannya dengan Ilona. Sementara polisi mencari Gianni, keluarganya memohon kepadanya melalui televisi agar Gianni segera kembali ke rumah. Meskipun ada kecurigaan keterlibatan dalam pembunuhan ganda, ibu dan saudara perempuannya mendesak pemuda itu untuk segera pulang, agar dia bisa membersihkan namanya dari semua kecurigaan. Mereka juga memohon kepada siapapun yang mungkin tahu informasi tentang keberadaannya. Polisi juga mempertimbangkan adanya kemungkinan keterlibatan dari sebuah geng atau kelompok tertentu, atau ada hutang kepada pengedar narkoba. Namun tidak ada satupun bukti yang bisa ditemukan yang mengarah ke hal itu. Karena dari tes toksikologi tidak ditemukan jejak alkohol atau zat narkotika di tubuhnya korban. Korban juga tidak memiliki masalah masa lalu dengan hukum dan tidak memiliki musuh yang mungkin menginginkan mereka mati. Kejahatan tersebut
tampaknya direncanakan dengan hati-hati dan secara khusus menargetkan Ilona dan Salvatore. Para pelaku tampaknya bertindak dengan percaya diri dan penuh perhitungan sehingga para penyelidik tidak percaya bahwa almarhum adalah korban acak. Kemudian para penyelidik mengetahui bahwa hilangnya Gianni itu tepat terjadi pada saat penembakan Ilona dan Salvatore terjadi. Mereka memastikannya setelah memeriksa riwayat panggilan telepon seluler dari pemuda itu. Ponsel Gianni telah tidak aktif pada pukul 11:45 di malam hari dan sejak itu tidak pernah dihidupkan kembali. Dan panggilan terakhir yang dilakukan oleh Gianni adalah kepada sepupunya. Dan polisi segera menghubungi orang itu untuk mengetahui rincian percakapan mereka di malam itu. Sepupu Gianni mengkonfirmasi adanya panggilan dari Gianni, namun menurutnya tidak ada yang aneh dalam percakapan mereka. Saat itu Gianni hanya mengatakan kalau dia sedang menuju ke mall untuk menjemput tunangannya. Detektif juga meminta akses ke rekaman panggilan telepon Ilona dan mereka dapat memastikan bahwa sesaat sebelum kematiannya dia telah mengirimkan beberapa pesan kepada tunangannya, tetapi Gianni mengabaikannya. Serta semua upaya panggilan telepon yang terjadi setelah pukul 11:45 di malam hari. Kemudian Ilona menelpon ke saudara tunangannya dan meminta dia untuk menjemputnya. Setelah dijemput, Ilona dan Salvatore tetap berada di dalam mobil di tempat parkir. Ilona saat itu sangat khawatir tentang tunangannya, sehingga dia menelpon semua kenalan, teman, dan juga rumah sakit setempat. Keheningan itu sama sekali tidak biasanya bagi Gianni. Jadi dia mulai merasa khawatir dan mencoba mencari tahu apakah Gianni mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke mall. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 2014, polisi menerima salah satu petunjuk utama dalam kasus ini. Polisi menerima telepon dari seorang saksi yang telah mengamati sebuah mobil mencurigakan yang terparkir di dekat rumahnya untuk beberapa waktu. Sebuah mobil Toyota Camry ditemukan 150 km dari San Diego. Dan saksi itu terkejut karena ada bau yang tidak sedap yang keluar dari mobil. Polisi segera tiba di tempat kejadian dan mereka memeriksa plat nomor mobil itu di database polisi. Dan diketahui kalau plat nomor yang digunakan adalah plat nomor palsu. Setelah pemeriksaan lebih teliti, ditemukan bahwa mobil itu milik Gianni. Saat memeriksa ke dalam mobil, mereka menemukan adanya darah di kursi penumpang dan mencium bau busuk yang semakin kuat di arah bagasi. Polisi mengenali bau itu dan menyadari bahwa ada jenazah di dalam bagasi. Jenazah yang ditemukan sudah dalam keadaan membusuk setelah terpapar panas dalam waktu yang lama. Sehingga catatan gigi harus digunakan untuk identifikasi. Pada akhirnya, pemeriksa medis mengkonfirmasi kekhawatiran dari penyelidik, di mana jenazah yang ditemukan itu adalah Gianni. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa pada saat penemuan, Gianni telah meninggal dunia selama sekitar 3 minggu. Sebuah peluru ditemukan di tengkorak yang merupakan penyebab utama dari kematian Gianni. Berdasarkan posisinya dan sifat luka yang diterima, pelaku berada tepat di samping Gianni saat peluru itu masuk ke belakang telinga kirinya. Dan setelah pemeriksaan, dipastikan bahwa semua peluru yang ditembakkan ketiga korban berasal dari senjata yang sama. Kemungkinan mereka semua dibunuh oleh orang yang sama. Di dalam bagasi mobil Gianni ditemukan beberapa kaleng dari pengharum ruangan dalam keadaan kosong. Pelaku mungkin telah meninggalkannya di sana untuk mencoba menyembunyikan bau pembusukan selama mungkin. Ketika memeriksa interior dari kedua mobil korban, para ahli forensik tidak dapat memperoleh sampel DNA pelaku dengan jelas.
Namun, perhatian mereka tertuju pada kaleng pengharum ruangan yang kancingnya dijepit dengan potongan selotip. Setelah pemeriksaan yang cermat, ditemukan adanya jejak-jejak kecil DNA pada salah satu selotip itu. Detektif lalu mengunggah data yang diperoleh ke basis data, namun tidak ditemukan adanya kecocokan. Namun langkah ini tidak sia-sia karena sistem ini akan secara otomatis melaporkan jika ada kecocokan. Pada 18 Januari terjadi sebuah insiden yang awalnya tampaknya tidak terkait dengan kasus Ilona. Petugas keamanan San Clemente menghentikan seorang pria di sebuah pos pemeriksaan. Pria itu terlihat jelas gugup dan berperilaku mencurigakan. Dan selama penggeledahan mobilnya, beberapa senjata ditemukan di dalam bagasi, termasuk senapan AR-15, ratusan butir amunisi, pistol kaliber 45 dan pistol kaliber 22 yang memiliki peredam buatan sendiri. Pria ini bernama Carlo Mercado, berusia 29 tahun saat itu. Carlo tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan pemuda ini tidak terdaftar dalam basis data penegak hukum sebagai potensi yang berbahaya. Oleh karena itu dia dibebaskan saat itu juga. Polisi hanya menyita senjatanya karena ada beberapa yang tidak memiliki izin. Namun petugas yang bekerja dalam kasus Ilona mengetahui tentang penemuan ini. Petugas lalu meminta sampel DNA dari tersangka utama dan hasilnya diperiksa melalui basis data polisi. Kecocokan diperoleh dengan DNA yang dikumpulkan dari selotip di mobil Gianni. Pemeriksaan balistik dari pistol kaliber 22 juga membuktikan bahwa ketiga korban telah ditembak dari senjata ini. Untuk membuktikan keterlibatannya, dilakukan pula analisis data geolokasi ponsel. Dan berkat hal ini, dapat dibuktikan bahwa pada saat insiden terjadi, Carlo memang berada di dekat mall. Dan selama penyelidikan, polisi menemukan bahwa Carlo terus-menerus mencari informasi di internet terkait kejahatan favoritnya, yaitu pembunuhan menggunakan senjata api termasuk serangan massal. Semua upaya untuk mengumpulkan dan memproses bukti akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 20 April 2014, polisi menangkap Carlo. Pria itu ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan 3 orang. Awalnya, Carlo tidak mengakui kesalahannya dan menyangkal telah menggunakan senjata terhadap ketiga korban. Dia juga mengungkapkan kalau tidak mengenal ketiganya. Pada 20 Juni 2014, persidangan dimulai, di mana jaksa berpendapat bahwa serangan itu dimotivasi oleh keinginan untuk bisa membajak mobil Gianni. Dan saat itu, pelaku menggunakan pistolnya yang tidak memiliki izin. Setelah itu pelaku mengetahui kalau dia muncul di rekaman CCTV dan tahu bahwa polisi akan mencari mobilnya. Dan untuk menutupi jejaknya, dia mengganti plat nomor asli dengan yang palsu. Setelah persidangan berjalan 2 tahun, pada 20 Juli 2016, Carlo mengaku bersalah dan mengungkapkan banyak detail tentang apa yang telah terjadi di hari naas itu. Carlo membenarkan bahwa dia menggunakan pengharum ruangan yang dia beli dari toko tempat dia bekerja karena ingin menyembunyikan bau pembusukan. Namun setelah 3 minggu lewat, baunya menjadi tak tertahankan dan dia membawa mobil itu jauh dari kota dan meninggalkannya di sana. Dia lalu menceritakan kronologi di hari itu. Pada saat itu sepeda motornya mogok dan dia kemudian berjalan menuju ke tempat parkir mal. Saat sedang berusaha mencari solusi, dia melihat Gianni yang sedang duduk sendirian menunggu di dalam mobil. Dia pun berpikir untuk merampok mobil itu. Dia memaksa Gianni untuk menyerahkan kunci mobil, tetapi Gianni melawan. Carlo lalu mengeluarkan pistol kaliber 22-nya dan menembak kepala Gianni. Dia kemudian mendorong Gianni ke kursi penumpang dan membawa mobilnya meninggalkan tempat kejadian. Dia melaju ke pom bensin terdekat yang dikonfirmasi dengan melacak geolokasi ponselnya.
Setelah itu Carlo memutuskan untuk kembali dan mengambil sepeda motornya. Dan saat dia mendekat ke tempat parkir itu, dia melihat ada dua orang yang terlihat senang setelah mengenali mobil Gianni. Orang itu adalah Ilona yang mengira kalau pacarnya yang datang dan memanggilnya untuk segera mendekat. Namun ketika dia menyadari bahwa itu bukan pacarnya yang di belakang kemudi, semuanya sudah terlambat. Ilona saat itu dengan panik menghubungi nomor darurat tetapi tidak berhasil menyelesaikan percakapannya karena peluru telah mengenainya. Carlo pada akhirnya dijatuhi hukuman 3 kali seumur hidup dengan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia bahkan tidak melihat orang tua korban di pengadilan dan bersikap acuh tak acuh ketika ditawari kesempatan untuk menyampaikan bela sungkawa. Dia juga tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan selama di pengadilan. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang telah terjadi. Namun yang mengejutkan adalah Carlo mengabaikan haknya untuk mengajukan banding. Mungkin dia berpikir kalau dengan cara itu dia bisa menebus kesalahannya. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!